Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Utari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model view dan controller untuk proses create, read, update, dan delete pada tabel. Jadi saya akan menjelaskan empat kode ini. Yang pertama yaitu file operate.php yang berisi fungsi-fungsi yang bisa dipanggil berulang-ulang atau yang disebut dengan controller. Kemudian ada 3 model view berdasarkan web yang sudah saya buat, yaitu yang pertama model untuk halaman testimoni, yang kedua model untuk halaman dosen, dan yang ketiga ada model untuk halaman alumni. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai halaman testimoni terlebih dahulu. Pada halaman testimoni, saya menggunakan fungsi getListTestimony, di mana fungsi ini berisi perintah SQL untuk menampilkan seluruh data pada tabel testimoni. Berikut tabel testimoni yang sudah diinputkan di database, kemudian ditampilkan dengan perintah select bintang from nama tabel, yaitu nama tabelnya adalah testimoni. Nama tabelnya adalah testimoni. Kemudian yang kedua, model untuk halaman dosen. Halaman dosen ini sendiri sudah terdapat proses-proses untuk menambah data, untuk mengedit atau mengupdate data, dan untuk menghapus atau proses delete. Nah, model untuk halaman dosen ini terdiri dari beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu getListDosen yang berisi perintah SQL untuk menampilkan seluruh data dari tabel dosen yang ada di database. Jadi lihat ini tabel dosennya dan ini yang ada di websitenya. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi untuk menambah data, yaitu namanya insert new dosen dengan parameter dosen. Kemudian ada perintah pertama yaitu menampilkan dari tabel dosen dengan di mana NIDN-nya itu berdasarkan NIDN. Jika NIDN-nya belum ada, karena NIDN adalah primary key-nya, NIDN adalah primary key-nya. Jadi berdasarkan NIDN, jadi menampilkan datanya berdasarkan NIDN. Nah, jika selanjutnya jika masuk dalam kondisi kedua, maka bisa menambah data dosennya dengan values atau nilainya, yaitu memasukkan NIDN, nama, gender, program studi, alamat, dan email. Kemudian fungsi update dosen. Fungsi update dosen ini
yaitu fungsi edit dengan perintah SQL-nya update dosen set nama, gender, program studi, alamat, email dengan berdasarkan NIDN. Jika NIDN-nya sudah ada. Jika NIDN-nya sudah ada. Jadi berdasarkan apa yang diklik oleh pengguna websitenya. Kemudian fungsi hapus dosen, yaitu proses delete menggunakan perintah SQL seperti biasa, delete from tabel dosen, di mana NIDN-nya sama dengan NIDN yang dipilih oleh user. Selanjutnya ada fungsi get dosen by NIDN dengan parameter NIDN. Dengan perintah SQL select from dosen, di mana NIDN-nya sama dengan NIDN. Dan yang terakhir fungsi get jumlah data. Fungsi get jumlah data ini hanya menampilkan data dari tabel dosen saja. Model yang ketiga yaitu model untuk halaman alumni. Nah, model untuk yang halaman alumni ini hampir mirip dengan model pada halaman dosen tadi, karena sudah terdapat proses-proses create atau menambah data, read, update atau mengedit data, dan fungsi delete atau menghapus data. Nah, jadi fungsi yang pertama yaitu get list alumni. Ditampilkan dulu datanya dengan perintah SQL select from tabel alumni. Berdasarkan dengan tabel yang ada pada database. Ini tampil di halaman alumni. Button tambah alumni untuk fungsi insert new alumni, kemudian button hapus untuk proses delete-nya, dan button edit untuk proses update-nya. Hampir sama seperti model untuk halaman dosen tadi. Yang pertama menampilkan, yang kedua fungsi untuk menambahkan, yang ketiga fungsi untuk mengedit atau update. Nama fungsinya update alumni dengan perintah SQL update alumni, set nama, angkatan, tempat lahir, tanggal lahir, email, di mana NIM-nya NIM yang dipilih. Kemudian fungsi hapus alumni dengan perintah SQL delete from alumni, di mana NIM sama dengan NIM yang dipilih. Kemudian fungsi get alumni by NIM, kita menampilkan alumninya berdasarkan NIM yang kita pilih. Kemudian get jumlah data, menampilkan semua isi dari data dari tabel alumni. Dan terakhir saya akan menjelaskan proses create, update, dan delete-nya pada controller. Controllernya tadi saya sudah katakan di awal, dan nama filenya operate.php. Dimulai dari, ini add new alumni. Fungsi add new alumni ini kan terdapat pertama membuat variabel alumni,
dengan fungsi post. Kemudian satu simpan disk mengarah ke alumni model yang sudah dijelaskan tadi, model untuk halaman alumninya. Kemudian insert new alumni, fungsi yang ada pada model ini. Fungsi insert tadi kan untuk menambah data pada tabel alumni. Nah, dengan parameter alumni. Nih. Jika status simpannya 1, maka alumninya mengarah ke get alumni by name, menampilkan data dari NIM yang kita pilih, lalu menampilkan semua data seperti yang ada pada model alumni ini, fungsi get dua data. Kemudian fungsi simpan data, fungsi ini untuk setelah kita mengedit data pada halaman alumni tadi. Kemudian fungsi hapus alumni. Nah, fungsi hapus alumni ini pertama ada variabel min, kemudian fungsi post minnya status hapus disk mengarah ke alumni model, ke fungsi hapus alumni dengan parameter NIM. Nah, ini fungsi hapus alumni ini untuk menjalankan fungsi yang ada pada model tadi, yang delete from tabel alumni di mana NIM-nya yang dipilih. Kemudian fungsi get alumni by name menampilkan alumni berdasarkan NIM dengan parameter NIM, menjalankan fungsi yang ada pada alumni model. Kemudian untuk halaman dosen, pertama proses create add new dosen, sama seperti alumni dengan fungsi post juga. Lalu buat variabel status simpan disk mengarah ke dosen model, lalu menjalankan fungsi insert new dosen yang ada pada dosen model. Insert new dosen pada dosen model. Jika status simpannya sama dengan 1, maka get dosen by NIDN menampilkan data dosen berdasarkan dengan primary key-nya yaitu NIDN dan jumlah datanya. Ini fungsi-fungsi yang ada pada dosen model. Kemudian simpan data dosen untuk mengupdate-nya. Lalu fungsi hapus dosen pada controller. Fungsi hapus dosen pada controller ini mengambil NIDN-nya, kemudian buat variabel status hapus, disk mengarah ke model untuk halaman dosen yaitu dosen model, kemudian menjalankan fungsi hapus dosen. Hapus dosen tadi kan delete from dosen di mana NIDN sama dengan NIDN. Jadi jika kita klik salah satu NIDN, nah NIDN-nya kan 1211005, nah jika dihapus maka yang hapus yang ini. Data berhasil dihapus hanya yang NIDN-nya 1211005. Kemudian yang terakhir ada fungsi get dosen by NIDN untuk menampilkan data dosen berdasarkan primary key-nya yaitu NIDN. Disk dosen mengarah ke dosen model, lalu menjalankan fungsi yang ada pada dosen model yaitu fungsi get dosen by NIDN.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.